Dua hal yang paling menonjol dan sering digunakan ketika kita melakukan transformasi pada modus 3 dimensi adalah rotasi dan posisi. Karena pada kedua hal itu, ya, terjadi perbedaan yang signifikan ketika kita tidak menggunakan modus 3 dimensi dan menggunakan modus 3 dimensi. Kenapa posisi dan rotasi saja? Bagaimana dengan skala? Ya, kita lihat di sini. Ketika kita aktifkan modus 3 dimensi, memang pada skala akan muncul sumbu X, Y, Z. Namun perubahan pada satu sumbu akan dibarengi oleh perubahan pada sumbu yang lain. Ya, gitu ya. Namun kalau kita menggunakan perubahan pada posisi, ya, pada sumbu Z misalnya, ya, maka tidak akan berpengaruh pada sumbu-sumbu yang lain. Dan posisi ketika kita melakukan modus 3 dimensi, ya, akan lebih beragam, ya, karena unsur sumbu Y diperhitungkan. Begitu pula ketika kita menggunakan rotasi, yaitu pada orientation. Dan rotasi pun juga dibagi menjadi 3, X, Y, Z rotation. Dan sekarang perhatikan yang satu ini. Pada masing-masing layar yang ada, ya, buat durasinya masing-masing 2 detik, ya. Kemudian susun sehingga seperti yang terlihat pada layar. Kemudian pada masing-masing layar aktifkan modus 3 dimensi. Kemudian di sini pilih layar dengan nama 1, tekan huruf R, maka akan muncul rotasinya. Pada orientation di sumbu Z, ya, ganti menjadi 25 sehingga dia agak miring. Nah, kemudian lakukan pula pada layar yang lain. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita lakukan animasi posisi, ya. Pilih layar 1, tekan huruf P. Dan kemudian buat keyframe untuk posisi, ya. Kemudian geser pada detik ke-1. Untuk sumbu Y, ya, buat agar dia bernilai negatif. Ya, seperti ini. Kemudian, ya, geser ke detik kedua. Kemudian pada sumbu X, ya, geser posisinya seperti ini. Kemudian barengi dengan perubahan opacity. Pada detik pertama, ya, kita buat opacity-nya 0, ya. Pada detik ke-1 100. Ya, seperti ini. Hasilnya adalah. Nah, sekarang lakukan hal yang sama pada layar yang lain. Dan inilah hasilnya.